Selamat malam juga Mas Santo dan selamat malam netizen di mana juga Anda berada. Bagaimana pelaksanaan Munas 5 dalam memilih Presiden MADN yang diselenggarakan di Hotel Peninsula Jakarta? Kedengarannya kok ribut ya? Gimana itu ketua? Itu kedengarannya padahal tidak begitu. Ya memang ada sedikit ya, istilah orang itu adalah kesalahan teknis saja, itu di jadwal yang seharusnya belum terjadi, tapi ini dilakukan duluan. Nah, akibatnya yang lain tidak paham, lalu ya emosi lah. Ya namanya orang banyak kumpul itu ya begitulah yang terjadi. Nah, jadi tidak ada, pelaksanaannya bagus kok. Seperti besoknya dimulai dengan doa, dan doanya bagus. Doa itu sangat menyejukkan hati kita, di mana yang menyampaikan doa itu mohon pertolongan Tuhan, mohon bimbingannya, mohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau pertolongan Roh Kudus. Bersihkan hati kita dari iri hati supaya kami bisa macam-macam ya, biarlah kami musyawarah dengan baik, lalu di bawah pimpinan Tuhan. Aduh, luar biasa. Nah, jadi lain kali kalau kita adakan musyawarah seperti itu atau acara besar, jangan lupa berdoa, jangan lupa mohon pertolongan Tuhan. Mungkin itu jadi catatan penting bagi kita untuk yang akan datang. Sudah disampaikan ke Pak laporan dan permohonan maaf kepada Pak Gubernur? Iya, jadi kami kan merasa ya, kita merasa bersalah lah dengan Pak Gubernur. Karena kami yang mendorong-dorong beliau tuh supaya jadi pencalonan itu. Tapi begitu kami sampai, kami yang kena tidak boleh banyak kena COVID-19 ini kan. Jadi hanya 4 orang, yaitu pertama Pak Edi Gunawan, Pak Yaya Ubay, saya sendiri, Pak Lijo Kaya, Ibu Tresia. Hanya 4 ini kena. Sebenarnya banyak kami yang mau menyampaikan itu, tapi kena sedikit yang bisa diterima. Ada juga yang dari luar itu seperti Gregorius ya, dengan teman lainnya. Nah, kemudian di luar dugaan kami, Mas Santo, kami mau menyampaikan permohonan maaf kepada beliau. Beliau katakan sudah, saya sudah maklum, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita ini satu keluarga besar, kita saling memaafkan satu sama lain. Waduh, luar biasa rupanya hati. Dan beliau katakan, saya sudah tahu semuanya tuh, tidak perlu dilaporkan, saya sudah tahu semuanya, bilangnya. Beliau katakan itu pelaksanaan itu biasa aja seperti itu ya, jangan kita ambil hati, apalagi istilahnya sakit hati. Kalau kita sakit hati, kita yang sakit, orang lain enak aja bilangnya. Nah, jadi kita berpikir yang positif, bagaimana kita melihat persoalan itu. Dan memang ada yang mengatakan ya persoalan itu kan dibawa politik. Beliau ya wajar, karena ada bahasa apa nama ini, presiden, ya memilih presiden kan. Nah, kalau memilih presiden ini kan macam-macam sudah pikiran orang. Ya bisa aja seperti itu bilang, tapi tidak apa-apa sepanjang kita masih bisa baca. Nah, kalau kita tidak bisa baca maka itu yang agak susah. Tapi kalau kita bisa baca tidak apa-apa. Dan kesalahan teknis yang kecil itu yang tahu persis itu adalah Pak Jainal. Tetapi tidak usah kita permasalahkan lagi, karena ini sudah selesai dan kita sudah maklumi. Apalagi kita happy aja lagi, dia bilang begitu. Bahkan beliau katakan, saya melihat itu happy aja, tidak ada apa-apa bagi saya. Dan itu resiko kita sebagai pemimpin ya, banyak terpaan atau halangan, rintangan bagi kita itu banyak. Tapi bagaimana kita bisa melangkahi, bisa ke depan demi meraih masa depan yang lebih bagus, yang lebih cerah, dan untuk bangsa dan negara kita. Nah, yang saya pikirkan adalah pertama nasional, yang kedua adalah
daerah kita. Daerah kita ini terbagi lagi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Ini harus bersatu. Nah, ini yang dalam pikiran saya, sehingga apalagi Dayak lagi. Nah, ini juga bagaimana kita mengakomodir kepentingan kita semua ini. Jadi tidak usahlah berpikir yang tidak-tidak, bilang beliau begitu. Bagaimana langkah ke depan sehingga insan Dayak bisa terangkat harkat dan martabatnya bersama dengan warga negara lainnya? Nah, jadi menurut beliau tuh begini. Sebenarnya kita punya keinginan yang sama. Baik teman-teman yang jadi tim seperti ini, kan inginnya agar Dayak itu maju, agar Dayak itu meningkat harkat dan martabat, sehingga sama seperti orang lain. Nah, Pak Cornelius juga begitu, Pak Martin Bila juga begitu, Pak Teras Narang juga begitu, Pak Yosef Willy juga begitu, saya juga begitu, dan kita semua begitu, ya. Hanya caranya aja, namanya kita orang banyak, ini pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan ini kita rangkum sehingga menjadi suatu kebersamaan. Nah, kebersamaan ini itulah tugas kita semua, terutama Presiden MADN yang baru. Ya, bagaimana dia membuat kita bersatu, bagaimana juga ya membuat kita maju. Karena apa? MADN ini adalah organisasi kekerabatan, organisasi kekeluargaan, keluarga ya. Sehingga tidak boleh ada hal-hal yang meruncing, ya, tidak ada boleh selisih paham. Itu kalau muncul ya selalu diselesaikan dengan bagaimana baiknya, bagaimana kita musyawarah dengan baik sehingga apa yang diambil itu adalah yang terbaik. Nah, kemudian dalam melaksanakan tugas ini kan kita paham bahwa organisasi semacam itu tidak ada gaji, ya. Tidak ada gaji seperti pemerintah. Nah, yang kedua, siapa yang jadi ini banyak pengorbanan, ya. Nah, kemudian kita yang lain ini juga harus ikhlas kita bantu beliau sehingga terlaksanalah program-program yang disusun oleh MADN itu. Nah, selain itu juga kita semua harus bersama-sama. Jangan ada yang mau bikin pecah, apalagi mau bikin organisasi tandingan. Itu tidak boleh, bilang beliau. Nanti bagaimana orang memandang kita? Nah, itu boleh, apa istilahnya, biasa aja lah, seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti sakit hati, itu jangan, ya, apa yang kecewa jangan. Kalau yang sakit hati itu dia sendiri yang sakit, orang lain enak-enak aja. Tidak boleh kita sakit hati, apalagi di keluarga kita. Nah, beliau mengharapkan Dayak itu harus bersatu. Bersatu ini baik dari Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltara, Kaltim, harus bersatu. Jangan ada perpecahan, jangan ada istilahnya tidak akur, selalu harmonis di antara kita. Nah, ini tugas kita semuanya, bukan hanya tugasnya Presiden MADN yang baru, tugas kita semua, dan beliau juga sebagai tugas saya juga itu, ya. Tidak hanya Dayak yang saya merangkul, ya, tapi semua teman-teman yang lain juga. Karena seperti yang saya pikir adalah nasional, daerah, dan daerah itu saya harus merangkul semuanya, termasuk yang dari Jawa, termasuk yang dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Bali, dari Maluku, dari macam-macam. Jadi kita ini semua, siapapun yang ada di Kaltim ini, jangan berbuat omar, jangan berbuat perpecahan. Nah, kalau kita akur, kalau kita bisa bersatu, rezeki itu akan mengalir, melimpah ke kita semua. Kesejahteraan itu akan turun, Tuhan akan memberkati kita semua. Tetapi kalau kita tidak bisa bersatu, kalau kita itu saling
ribut, rezeki itu akan jauh. Apalagi kesejahteraan yang kita rasakan hanya mungkin penderitaan aja. Jadi itu yang harus kita jaga. Itu pesan beliau. Dan beliau katakan, tolong doakan saya juga, ya, dan kita semua supaya kita makin hari makin diberkati Tuhan, dan saya supaya juga bisa menempati posisi yang lebih bagus lagi ke depan. Nah, itu yang beliau sampaikan. Ada yang nyeletuk kan, apakah bisa presiden? Ya, kalau Tuhan menghendaki, bilang beliau, kenapa tidak? Dan itu yang mungkin kita perlu bawa dalam doa, perlu kita ini, ya itu urusan Tuhan. Yang penting kita manusia ini jangan bosan berbuat baik terhadap sesama. Jangan berhenti sepanjang kita ada napas, sepanjang kita ada hidup, sepanjang kita berbuat baiklah terhadap kita sesama. Jangan apa istilahnya, mengedepankan suku, agama, ras, dan golongan. Itu kita singkirkan kalau itu membuat kita pecah. Tapi suku, agama, dan lain sebagainya itu hanya identitas kita saja, sebagai jati diri kita saja, ya, sebagai, ya, ibaratnya nama kita saja. Jadi itu juga kita pegang baik-baik, karena itu adalah pemberian leluhur kita kepada kita yang harus dijagai, termasuk adat istiadat, termasuk budaya, termasuk seni, dan lain sebagainya. Kita akan angkat semuanya nih ke permukaan, sehingga ini menjadi suatu cahaya yang kemilau yang indah, sehingga ini banyak membawa berkah bagi kita dengan pertolongan Tuhan. Jadi sekali lagi beliau sampaikan kepada kita, jaga persatuan, hindari perpecahan. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.